Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Julius Taninpi MSI PhD PSI. Bacaan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan hati manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah yang menguji hati kita. Judul renungan, menyukakan Allah. Selain bertujuan untuk membantah tudingan miring dari orang Yahudi atas pelayanan yang dilakukannya bersama Silas. Melalui bacaan Alkitab kita hari ini, Paulus mengidentifikasi beberapa hal buruk yang seringkali mewarnai relasi antar manusia, yaitu kesesatan, tipu daya, maksud tidak murni, menyukakan hati manusia, bermulut manis, loba, mencari pujian dari manusia. Hari ini kita akan fokus pada poin menyukakan hati manusia. Apa yang salah dengan poin ini, sehingga Paulus perlu menyampaikannya? Apakah tidak boleh menyukakan hati orang lain? Saya sering menjumpai orang yang jika ditanyakan apa keinginannya di dalam hidup ini, maka ia menjawab, ingin menyukakan atau menyenangkan orang lain. Hidupnya akan bermakna jika ia bisa menyenangkan atau menyukakan orang lain. Adakah yang salah dengan itu? Paulus memberikan kesaksian bahwa pemberitaan Injil yang ia lakukan tidak disadari oleh motivasi apapun yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi, baik itu secara finansial maupun sosial. Paulus sangat menyadari bahwa sebagai pengkhotbah seringkali menghadapi godaan untuk menyenangkan hati orang lain, jemaatnya, anggota kelompoknya, atau komunitasnya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk diterima, dipuji, dan dimuliakan oleh orang lain kerap dilakukannya. Cara mudahnya adalah dengan memberitakan atau menyampaikan sesuatu yang tidak menyinggung telinga pendengarnya. Sampaikan saja yang ingin didengar oleh pendengarnya. Selebihnya pasti aman. Ya, istilah asal Bapak Ibu, senanglah. Disinilah masalahnya, ketika motivasi dan tujuan untuk menyukakan pendengar atau orang lain ini diperhadapkan dengan pemberitaan tentang kebenaran. Dalam hal kebenaran secara luas dan tertinggi, terlebih dalam kaitannya dengan berita Injil. Menyenangkan hati manusia dalam tujuan dan motivasi yang harus dihindari. Yang menjadi tujuan dan motivasi kita adalah menyukakan hati Allah. Mengapa? Karena Allah adalah Allah kebenaran, yang selalu menuntut kebenaran ada di dalam diri kita. Injil Kristus yang diberitakan tidak untuk disesuaikan dengan hayalan dan hawa nafsu kita, atau untuk memuaskan selera dan kegemaran kita. Namun sebaliknya, untuk mematikan kesenangan-kesenangan yang cemar dan membebaskan kita dari kuasa khayalan, sehingga pada akhirnya kita dikuasai oleh kuasa iman. Melalui hidup konkret kita, marilah kita menjadi pengkhotbah kebenaran di setiap laku yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Refleksi kita pada hari ini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekitarnya, aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia pasal 1 ayat 10. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
mampukan kami untuk terus mewartakan kebenaran-Mu di dalam hidup ini, sehingga keberadaan kami selalu menyukakan hati-Mu. Amin.